Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta kekuatan. Sehingga pada kesempatan kali hari ini kita ditemukan lagi dengan bulan puasa Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat hari ini. Jemaah dimanapun berada, pada hari ini kita akan menyampaikan mengenai syukur adalah kunci menikmati hidup. Yang dimana bahwasanya dalam menjalani hidup di dunia ini tentu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya suatu ujian. Walaupun ujian itu tentunya berbeda-beda setiap makhluk Allah yang bernama manusia, sesuai dengan kemampuannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maqtasabat wa 'alaiha maqtasabat. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kesanggupannya. Artinya bahwasanya Allah itu memberikan ujian, memberikan cobaan kepada seseorang itu sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Dan Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada makhluknya kalau makhluknya itu tidak sanggup untuk memikulnya. Dalam Al-Quran jelas mengatakan hal demikian. Bahwasanya Allah itu tidak akan pernah memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya ujian yang diberikan Allah kepada kita itu adalah merupakan hal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menangani tentang cobaan atau ujian yang diberikan Allah kepada kita tidak lain adalah bagaimana cara kita selalu tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar dan syukur adalah kunci utama dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena bahwasanya kita ketahui tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melupakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Disinilah tingkat derajat keimanan seseorang itu diuji oleh Allah. Apakah dia sanggup menjalani ujian atau tidak? Karena setiap orang yang beriman tentu akan diuji oleh Allah. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tipe manusia itu dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama, ada orang itu yang apabila dikasih nikmat dia kufur. Dan apabila dia diberikan musibah atau ujian dia ingkar. Artinya apabila dia menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, dia tidak bersyukur. Dia malah ingkar kepada Allah. Dan sedangkan tipe manusia yang kedua itu adalah apabila dia dikasih nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Dan apabila dia diberikan musibah atau cobaan oleh Allah, dia bersabar. Ini ada tingkatan manusia yang kedua. Yang pertama tadi adalah derajat yang paling rendah, adapun yang kedua ini derajat yang di tengah-tengah. Nah, yang mudah-mudahan kita juga dapat mengaplikasikannya setidaknya tingkat yang kedua ini. Apabila Allah mengasihi kita rezeki, mengasihi kita nikmat, kita ingat, kita bersyukur kepada Allah.
Dan apabila kita dikasih musibah oleh Allah, maka sabar yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Adapun tipe yang ketiga, sifat manusia yang paling tinggi derajatnya adalah apabila Allah mengasih nikmat kepadanya, maka dia bersyukur. Dan apabila Allah mengujinya dengan musibah, maka dia tetap bersyukur. Karena dia mengetahui bahwasanya baik itu rezeki, baik itu kenikmatan ataupun ujian, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tipe yang ketiga ini adalah tipe yang paling luar biasa, yang jarang bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Hanya orang-orang yang luar biasa saja yang dapat mengaplikasikan hal tersebut. Karena di sini baik itu nikmat ataupun ujian, keduanya dinikmati dengan kesabaran. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sabar ini harus ditekankan kepada diri manusia? Karena kita mengetahui bahwasanya manusia ini memiliki nafsu yang sangat besar, yang dimana tidak akan pernah mengenal rasa puas, yang tidak pernah mengenal rasa cukup. Oleh karena itu, untuk menikmati kehidupan di dunia ini, tidak lain kuncinya adalah syukur dan sabar itu. Kalau syukur dan sabar itu tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nafsu kitalah yang akan mendominasi dalam kehidupan kita ini. Yang mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau, "Lau anna lifni adama wadyani min jahabin, labtagha lahuma salisan, wala yamla'u jawfabni adama illa turab." Andai kata manusia itu dihadapkan dengan dua buah ladang yang semuanya berisi akan emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan mencari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfabni adama illa turab. Sungguh mulut manusia itu tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya apa? Artinya memang fitrah manusia itu mempunyai nafsu yang besar. Nafsu yang tidak pernah mengenal rasa puas, tidak pernah mengenal rasa cukup. Kecuali kalau sudah dikubur atau kalau sudah mati baru dia merasa puas. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan, syukur itu tersusun dari 3 hal. Yang pertama adalah ilmu. Orang dapat bersyukur apabila mempunyai suatu ilmu pengetahuan tentang syukur itu sendiri. Kalau seseorang ingin mengaplikasikan syukur yang benar, kesabaran yang benar, maka kuncinya adalah ilmu. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah hal atau keadaan. Hal keadaan artinya bagaimana kita setelah kita menerima nikmat oleh Allah, bagaimana cara kita menyatakan kegembiraan karena memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita harus mempunyai ilmu, yang kedua kita harus mengungkapkan sebagai bukti kita, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah amal. Jadi tidak cukup hanya ilmu, tidak cukup hanya keadaan kita untuk membuktikan kebahagiaan kita tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Namun yang ketiga juga lebih utama, yaitu amal perbuatan kita. Artinya apa? Yaitu menunaikan sesuatu yang sudah pasti menjadi tujuan serta yang dicintai oleh Allah. Maksudnya, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dapat mengamalkan sifat syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena tanpa syukur dan sabar dalam menghadapi dunia ini, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam hidup di dunia ini. Karena kita mengetahui kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu, maka tidak akan pernah ada habisnya. Karena nafsu manusia itu terlalu besar, sehingga kita memerlukan sifat syukur dan sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.